warga pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat spektakuler, pertarungan yang sangat bombastis, di mana idola kita bersama yaitu Chelsea Monica yang cantik berhadapan dengan pecatur kuat FIDE Master Agustin Ambrogi. Pada pertandingan kali ini, Chelsea Monica menemukan langkah yang sangat brilian. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang akan menangkan pertandingan? Apakah Chelsea Monica atau FIDE Master asal Argentina ini? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Oke Mas Bro, pada pertandingan kali ini Chelsea Monica megang buah hitam, sementara pecatur kuat atau FIDE Master asal Argentina megang buah putih. FIDE Master asal Argentina memulai pembukaan yang sangat spektakuler, yaitu dengan E4 dimainkan, kemudian dijawab dengan E5, putih kuda F3 dimainkan, Chelsea Monica kuda C6, putih gajah C4 dimainkan, kemudian Chelsea Monica gajah C5, putih C3, Chelsea Monica kuda ke F6 dimainkan, putih D4, ini masih langkah teori, kemudian Chelsea sikat, E kali D4 dimainkan, putih C kali D4 dimainkan, Chelsea Monica langsung skak, gajah B4 skak, kemudian putih menutup dengan kuda C3, Chelsea Monica langsung sikat, ini langkah terlewatkan, gajah kali C3 ini terlewatkan, langkah terbaik menurut Stockfish yaitu dengan ya sikat pion menggunakan kuda ya. Ini langkah terbaik menurut Stockfish. Kenapa ini disebut langkah terbaik? Karena kuda putih di sini nggak bisa kemana-mana karena masih open ya atau dipining ya. Pining menggunakan gajah. Ini langkah terbaik menurut Stockfish. Oke, kita kembali ya. Pada langkah aslinya Chelsea Monica memainkan gajah kali C3 skak, kemudian putih langsung sikat, B kali C3 dimainkan, Chelsea Monica kuda kali E4 dimainkan, kemudian putih D5, Chelsea menemukan langkah terbaik yaitu kuda ke E7, kemudian putih langsung rokade pendek, Chelsea Monica mengikuti dengan rokade pendek, kemudian putih benteng E1, Chelsea Monica melakukan langkah kesalahan. Kenapa ini disebut langkah kesalahan? Apa langkah terbaik menurut Stockfish? Stockfish mengatakan kudanya lebih baik ditaruh ke F6 ya. Itu menurut Stockfish ya. Oke, kita kembali partai aslinya. Pada partai aslinya Chelsea Monica memainkan kuda ke D6, putih gajah D3 dimainkan, Chelsea kuda G6 dimainkan, putih C4, ini dianggap langkah kesalahan menurut Stockfish. Langkah terbaiknya yaitu dengan mendorong pion. Ya, pion ke B4. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya, putih memainkan C4, kemudian Chelsea Monica memainkan B6. Ya, apa idenya? Ide daripada B6 ini untuk mengeluarkan gajah. Biasanya seperti itu ya, tipe permainan seperti ini. Kemudian putih melakukan langkah kesalahan, yaitu dengan memainkan kuda ke G5. Kenapa ini dianggap langkah kesalahan? Harusnya langkah terbaik di sini yaitu memainkan menteri ke E2. Idenya apa? Idenya bisa dengan makan kuda gitu ya, melakukan serangan, ya serangan bertubi-tubi gitu ya di sayap Raja Chelsea. Oke, kita kembali partai aslinya. Pada partai aslinya putih memainkan kuda ke G5. Kemudian Chelsea Monica memainkan menteri F6. Kemudian pada langkah selanjutnya ya putih melakukan langkah blunder. Ini langkah yang sangat blunder, saudara-saudara. Blunder, saudara-saudara. Kenapa ini disebut langkah blunder? Apa alasannya? Apa langkah terbaik putih di sini? Langkah terbaiknya lebih baik memainkan benteng ke B1 itu menurut Stockfish ya. Ya, blunder. Ini langkah yang sangat blunder, saudara-saudara. Apakah Chelsea Monica menemukan atau bisa menghukum putih di sini? Kemudian Chelsea menemukan langkah terbaiknya yaitu dengan memainkan H6, mengusir kuda. Jadi tadi ide daripada putih itu ya idenya itu untuk melakukan skak ya. Kalau tidak pionnya tidak didorong ya akan melakukan skakmat gitu ya.
Tapi masih mudah kok ini ya, masih mudah diantisipasi ya. Ya, oke. Ya, oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya Chelsea memainkan H6, kemudian putih melakukan kesalahan. Evaluation bar-nya di sini berpihak pada Chelsea Monica. Ya, lagi-lagi putih melakukan kesalahan. Ya, udah kali F7 dianggap kesalahan, langkah terbaiknya, ya, langkah terbaiknya itu menggeser benteng ya. Itu langkah terbaik daripada putih ya. Kita kembali pada partai aslinya, putih memainkan kuda kali F7, Chelsea Monica langkah terlewat ya, melewatkan ya. Apa langkah terbaik Chelsea di sini? Di sini evaluation bar-nya itu berpihak pada putih ya sekarang ya. Langkah terbaiknya makan pakai menteri ya, itu menurut Stockfish. Ya, karena apa? Karena akan ada serangan ke pion F2 gitu ya. Itu cukup bagus lah gitu serangan hitam gitu. Oke, kita kembali pada partai aslinya Chelsea Monica mainkan raja kali F7. Kemudian ya kita menemukan angka terbaiknya yaitu gajah B2, kemudian Chelsea Monica memainkan menteri G5. Putih ya kesalahan yaitu menteri H3. Ya, langkah terbaiknya di sini menurut Stockfish makan ya. Makan kuda ya. Harusnya makan kuda di sini. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya, putih memainkan menteri H3, kemudian Chelsea Monica kuda F4, mengancam gajah dan mengancam menteri. Kemudian putih memainkan menteri F3, Chelsea Monica memainkan raja G8, putih gajah F1, Chelsea Monica kuda dimainkan ke F5. Jadi Chelsea di sini melakukan serangan ya. Dengan buah kuda gitu ya. Jadi ada serangan balik nih dari Chelsea Monica. Apakah Chelsea Monica akan berhasil? Kemudian putih memainkan menteri C3, Chelsea Monica memainkan kuda H4, cukup bagus ya kudanya. Ya, bagus lah. Ini nggak bisa digarpu guys, karena apa? Open ya, karena ada menteri. Ya, menteri yang ada di G5 gitu. Ya, nggak bisa makan kuda juga, open gitu ya. Kecuali Raja Putih itu menyingkir ya, boleh lah gitu ya. Kemudian, ya, benar saja. Putih memainkan G3. Nah, pada langkah selanjutnya, Chelsea Monica menemukan langkah brilian saudara-saudara. Apa langkah brilian di posisi seperti ini? Kalau Anda jago dalam bermain catur pasti bisa menemukan ini. Saya salut dengan Anda kalau bisa menemukan langkah brilian di posisi seperti ini. Pause video ini, temukan langkah brilian Chelsea Monica. Yup, selamat bagi yang menemukan kuda F3 Scar. Boom, ini langkah yang sangat brilian sekali, gila, luar biasa. Siapa yang menemukan langkah kuda F3, saudara-saudara? Sangat brilian sekali. Kenapa ini dianggap brilian? Gak bisa dimakan kudanya, walaupun
sacrifice atau pengorbanan kuda. Kalau dimakan, ini akan sangat mengerikan ya. Skak, menteri dan raja. Wah, digarpu guys. Wow, gila, gila, gila. Ini serangan yang sangat-sangat mengerikan sekali guys. Sangat mengerikan ya. Gila ya. Oke, kemudian kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya, putih tetap ya, tetap makan ya. Putih makan, ya, Menteri kali F3 karena ini sudah langkah yang sangat brilian sekali. Kemudian Chelsea Monica memainkan kuda ke H3 skak. Kemudian putih memainkan gajah kali H3. Gila, luar biasa. Kemudian Chelsea Monica langsung sikat, yaitu benteng kali F3. Jadi, dua kuda ditukar dengan satu menteri. Menteri ditukar dengan dua kuda. Rugi dong ya kan? Ya nggak sih? Rugi satu perwira, ya kan? Kemudian, putih memainkan benteng E5, Chelsea Monica memainkan menteri G6, putih benteng A E1 dimainkan, ya bentengnya di double. Kemudian Chelsea Monica menarik benteng ke F8, jaga-jaga ya, untuk menghindari skak ya. Kemudian putih memainkan benteng E7, Chelsea Monica memainkan D6, putih melakukan langkah kesalahan yaitu gajah E6 skak. Kenapa ini disebut langkah kesalahan? Apa langkah terbaiknya? Harus menarik gajah ya, atau menjaga raja, jangan kemana-mana itu gajahnya. Oke, pada langkah aslinya, putih memainkan gajah E6 skak, kemudian disikat dong ya, karena udah unggul perwira ya. Dalam bermain catur itu, saya juga sering melakukan seperti ini guys. Kalau udah unggul perwira, ya udah tuker-tuker aja gitu ya, biar cepat selesai. Kemudian putih memainkan benteng 1 kali E6 dimainkan. Benteng pukul ya. Kemudian Chelsea Monica memainkan menteri F7. Tidak akurat walaupun tujuannya baik, yaitu untuk skak di F2 ya. Kemudian ngasih dia ya. Gila. Ngasih coy. Ngasih Chelsea, ngasih perwira dia. Malah ngasih dia. Ngasih menteri. Apakah bisa menang atau tidak? Ngasih ya. Ya mau nggak mau ya kan, karena ancaman ini bukan kaleng-kaleng ya. Ancamannya bukan kaleng-kaleng coy. Ya, oke. Kemudian ya, putih benteng kali F7 dimainkan, Chelsea benteng kali F7, putih F4, kemudian Chelsea Monica memainkan benteng F8, ya, kemudian putih A4, Chelsea Monica benteng D7, putih raja F2, Chelsea Monica raja F7, ini dia nggak kesalahan. Kemudian putih memainkan raja E3, Chelsea Monica menukar benteng E7, langkah kesalahan, tapi ya mau gimana lagi ya, putih memainkan pion F5, kemudian Chelsea Monica langsung sikat, benteng kali E6 skak, kemudian putih D kali E6 skak, Chelsea Monica memainkan raja E7, putih G4, kemudian Chelsea memainkan G6, putih raja E4, Chelsea Monica memainkan G kali F5 skak, putih G kali F5, kemudian Chelsea memainkan H5, dan putih blunder coy, yaitu menteri D5. Wow, gila, luar biasa, blunder. Kenapa? Karena ngasih pion ya, makanya ini blunder. Ya, dihukum dong ya kan, benteng kali F5 dikasih pion gratis ya. Kemudian raja ya dimainkan ke C6, raja putih dimainkan ke C6, kemudian Chelsea Monica raja kali E6,
putih raja kali C7 dimainkan, Chelsea Monica benteng C5 skak, putih raja B7, Chelsea Monica memainkan benteng kali C4, kemudian putih raja kali A7 dimainkan, Chelsea Monica memainkan benteng A4 skak, kemudian putih raja B7, Chelsea Monica memainkan benteng A2, kemudian putih gajah C3, Chelsea menteri kali H2 dimainkan, kemudian putih gajah D4 mengincar pion, kemudian Chelsea Monica memainkan benteng H3, putih gajah kali B6 dimainkan, Chelsea Monica benteng D3, putih raja C6, Chelsea Monica H4, kemudian putih memainkan gajah D8, Chelsea Monica H3, putih gajah G5 dimainkan, Chelsea Monica H2. Yap, nggak bisa kekejar ya. Malah dikasih coba gajahnya. Gajah ketiga dimainkan, putih malah ngasih gajah. Karena udah frustasi mungkin ya. Videmaster coy. Ya. Chelsea Monica cewek. Videmaster sama WIM itu atau Women International Masters itu ya masih tetap kuatan Videmaster ya harusnya ya. Kemudian Chelsea Monica memainkan satu menteri jadi presiden dan putih di sini menyerah guys. Gila, seorang Videmaster asal Argentina akhirnya mengaku kalah guys. Wow, gila. Ya walaupun Chelsea Monica kehilangan menteri tetap ya ini langkah terbaik guys. Wow, gila. Menurut kalian gimana? Apakah Chelsea masih yang the best, yang terbaik? Oke guys, sekian video ini. Saya warga pecinta catur. Salam satu papan, salam satu hobi. Bye-bye.